to meet you again. How are you today? Me too. I'm healthy and doing great as well. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di video kali ini, Miss Mita akan mengajak kalian untuk membaca denah dan menjelaskan tata letak suatu ruangan tapi dalam bahasa Inggris. Ya, bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Where is the teacher's office? Nah, kita udah masuk ke bab kedua ya. Sebelum kalian menyimak video ini, alangkah baiknya jika kalian sudah menyiapkan buku tulis kalian dan alat tulis kalian. Karena hari ini Miss akan temenin kalian kerjakan tugas kalian untuk hari ini. Ada di video berikut. Ya, buat yang belum siap, yuk di-pause dulu videonya, terus ambil buku tulis dan alat tulisnya. Oke, ready? Go! Yang pertama ada gambar nih dan pertanyaan. Nah, kita menjawab pertanyaan ini sesuai dengan gambar berikut. Yang pertama, where are the people? Di manakah mereka? Yo, kira-kira mereka ada di mana nih? Sepertinya sih mereka ada di sekolah ya. Jadi kita bisa jawab, they are at the school. They are at the school. So what do you see on the wall? Nah, di tembok ada apa nih? Ada gambar denah sekolah. Nah, what do you say denah sekolah? You can write, I see school map. I see school map. Oke, nomor 3. Does Melin School have one floor? Does Melin School have one floor? Of course no, because you see here there is a stairs. Di sini ada tangga. Jadi sekolahnya Melin itu ada 2 lantai. Ya. No, Melin School has 2 floors. Dan number 4, who is Melin talking to? Who is Melin talking to? Nah, Melin berbicara dengan siapa? Bisa jadi ini ada wali murid yang datang atau juga berbicara dengan one of her teacher. Ya, salah satu gurunya Melin. Nah, kenapa nih di gambar ada peta sekolah? Karena hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca peta dan juga bagaimana cara menunjukkan lokasi ruangan dalam bahasa Inggris. Ya. Listen and repeat. Sebelum kita menunjukkan lokasi, kita harus tahu dulu dong, ada ruangan apa saja sih yang biasanya ada di sekolah. Nah, untuk part pertama, listen and repeat. As usual ya, kalian mendengarkan dan juga mengulangi apa yang Miss ucapkan. Okay, ready? Go! A canteen. A canteen. Ya, ini adalah kafetarianya sekolah atau kantinnya sekolah. Sayang sekali ya, sekolah kita belum ada nih kantin. Ya, sekolah kita biasanya menyediakan makanan gratis atau kalian bawa bekal. Jadi di sekolah kita tidak ada kantin. Biasanya di sekolah-sekolah lain itu disediakan kantin. Ingat banget waktu Miss SMP dan SMA itu paling senang mainnya ke kantin buat jajan, karena banyak banget jajanan di kantin sekolah dan biasanya itu enak-enak. Sekarang Miss kangen banget mau ke kantin sekolah. Oke, dan how do you say canteen in English? You can say a canteen. A canteen. Okay, next, a classroom. A classroom. A classroom. Ya, ruang kelas. Ya, ini udah pada tahu ya. Classroom. Sekolah pasti punya ruang kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. A computer room. A computer room. Ya, ruang komputer di mana kalian belajar tentang komputer. Sekolah kita juga punya loh ruang komputer. A computer room.
a computer room. Next, an infirmary. An infirmary. Infirmary itu ruang UKS. Jadi kalau kalian sakit, merasa pusing, itu pergilah ke ruang UKS, ya, supaya kalian bisa beristirahat di sana. A laboratory. A laboratory. A laboratory itu ruang lab. Ya, di sekolah kita belum punya ruang lab, tapi biasanya di sekolah yang sudah menengah ke atas, menengah tinggi ke atas, seperti SMA atau SMP itu punya ruang lab, ya, untuk bereksperimen. A library. A library. Library itu perpustakaan. Sekolah kita punya nih library di second floor, ada di lantai kedua di pojokan sana. Ya, kalian bisa baca buku di sana. A principal office. A principal's office. Ini ruang kepala sekolah. Ya. Oke, ini kurang apostrof S. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa ya. A principal's office. A teacher's office. A teacher's office. Ruang guru. A school hall. A school hall. Ini biasanya aula sekolah yang bisa dipakai untuk acara-acara, ya. Atau kalau misalnya hujan, biasanya sekolah-sekolah besar itu punya school hall yang dipakai untuk ruang gym mereka juga, untuk berolahraga indoor di dalam ruangan. Ya, sekolah kita memang belum ada school hall yang semoga kita punya ya kemudian hari. Biasanya kita pakai hall-nya itu ada yang di bawah masjid di sana. Oke, a school hall. Next, toilets or restroom. Ya, kamar kecil, kamar mandi. Kalian untuk buang air kecil, buang air besar, cuci tangan. Nah, bahkan di sekolah kita bonus dengan kitchen. Kitchen ya, ada dapur di dekat restroom atau toilet. Next, school field. School field, lapangan sekolah. Tuh, lapangan tempat kalian bermain basket, bermain futsal. Ya, kita bisa sebut dengan school field. Next, the last one, administration's office. Administration office. Jadi ruang tata usaha kita bisa bilang administration office. Nah, oke, selanjutnya Miss akan jelaskan bagaimana cara membaca lokasi. Sebenarnya ini sudah pernah dulu kita bahas di kelas 3 atau 4 ya, beberapa preposition of place, ya, tempat. Contoh, yang pertama di sini ada beside. Beside itu sama dengan di samping. Ya, jadi kalau kalian lihat di gambar berikut, buku itu ada di sampingnya gunting. Nah, kita bilangnya the book is beside the scissors. The book is beside the scissors. Di samping, mau ada di samping kanan, di samping kiri, kita bisa bilang beside. Next, ada between. Between, di antara. The book is between the pen and the scissors. Bukunya ada di antara pulpen dan gunting. Ya, begitu pula nanti di ruangan juga seperti itu. Kalau dia diapit oleh dua ruangan yang lain, kita bisa bilang between, di antara. Next, the last one, the book is opposite the pen. The book is opposite the pen. Jadi, bukunya ada di seberangnya pulpen. Biasanya kalau ini buat ruangan atau gedung ya, jadi dipisah oleh jalanan, itu kita bilangnya opposite. Ya, kalau in front of itu dekat sekali. Tapi kalau ini sudah dipisah dengan hall atau lorong atau jalanan, kita bilangnya opposite. The book is opposite the pen. Oke,
Oke, supaya lebih jelas lagi gimana sih diaplikasikan ke dalam peta, yuk kita simak. Seperti ini, kalau misalnya, where is the principal's office? Kalian lihat di gambar peta ini, principal's office itu ada di mana? Kantor ruang kepala sekolah itu ada di sini nih, di sebelahnya library. Jadi bilangnya, the principal office is beside the library. Ya, ada di sebelah perpustakaan. Nah, penulisan yang benar ini yang atas ya, nah, yang ada apostrophe S-nya, principal's office. Oke, the principal's office is beside the library. Ada di sebelah perpustakaan. Next, where is the room to be? Room to be, coba lihat di peta, room to be-nya ada di mana nih? Ada di tengah-tengah antara ruangan 2A dan ruangan 2C. Jadi kita bilangnya room 2B is between room 2A and room 2C. Bisa ya? The last one. Where is the library? Tadi yang ditanya ruang kepala sekolah ada di sebelah perpustakaan, sekarang ditanya perpustakaannya ada di mana. Nah, ini kita bisa dua kali nyebutnya yang berbeda ya. Yang pertama ada the library is opposite the teacher's office. Ya, dia ada di seberangnya teacher's office. Atau kalau kamu mau bilang ada di sebelahnya principal's office juga bisa. Jadi the library is beside the principal's office. That's it. Gampang kan? Nah, sekarang let's practice. Praktisnya bersama-sama. Bersama Miss sekarang. Ya, jadi kalian boleh tulis jawabannya. Oke? Siap? Go. Nah, lihat di gambar berikut. Yang ditanyakan ada 3 ruangan, tapi nanti Miss bonuskan 2 ruangan yang akan Miss tanyakan. Ya, ini sebagai contoh. Where is the laboratory? Ada di mana laboratorinya nih yang Miss tandain bintang? The laboratory is beside the principal's office. Laboratoriumnya ada di sebelah ruangan kepala sekolah. Yang kalian tulis cukup kalimatnya aja nih. The laboratory is beside the principal's office. That's the example. Sekarang, nomor berikutnya. Where is the laboratory? Oh, tadi sudah ya laboratory. Oh, ini ketukar kayaknya. Mohon maaf ya, nak. Kesalahan teknis. Oke, next. Oke, pertanyaan berikutnya. Where is the principal's office? Principal's office ada di mana nih yang Miss bintangin? Ayo, siapa yang bisa? Right, good. The principal's office is between the laboratory and room 2B. Next, where is the canteen? Kantinnya ada di mana tuh? Ada di pojokan. Dia ada di seberangnya computer room. Betul sekali. Gimana bilangnya? The canteen is opposite the computer room. Good. Kalau kalian mau catat, boleh video Miss di pause dulu ya. Kalau sudah selesai mencatat, baru di-play lagi. Next. Where is the computer room? Gantian nih, computer room-nya ada di mana? Selain di seberangnya kantin, tapi dia juga ada di sebelah ruangan 2A ya. Okay. So, you can say the computer room is beside the room 2A. Next, where is the school hall? School hall ada di mana? Wah, ini lokasinya bisa banyak sekali ya jadi kalimatnya. Tapi Miss pilih ada di antara library dan toilet. So, you can say the school hall is between the library and the toilets. Selain itu, kalian juga bisa bilang,
Aku mau bilangnya school hall itu ada di seberang ruang kepala sekolah, Miss. Bolehkah? Boleh sekali. Jadi kalau di seberang tadi ada apa? Kata apa? Opposite. Okay, you can say the school hall is opposite the principal's office. Okay. That's it. Oh, the last one. Where is the library? Where is the library? Good. The library is opposite the room to be. Oke, Miss, aku mau bilangnya library itu ada di antara school hall dan ruangan 1C. Boleh tidak? Boleh. Jadi bilangnya the library is between the school hall and room 1C. Okay, that's all for today. Nanti jawaban kalian yang tadi kalian tulis, kalimat-kalimat ini, boleh kalian submit ke classroom kalian ya. Jangan lupa di kertasnya itu ditulis nama dan juga kelas. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh WhatsApp Miss Nita. Okay, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirobbil alamin. Mohon maaf ya, hari ini kayaknya ada banyak kesalahan teknis. Miss mohon maaf atas kekurangan Miss hari ini. Semoga kedepannya lebih baik. See you next time. Bye-bye.